Oke, kembali pada hari ini eh, pertemuan kita setelah UTS atau ETS. Materi kita untuk yang berikutnya adalah menciptakan ekuitas merek. Jadi merek di sini merupakan sebuah nama atau lambang atau sebuah desain yang bisa mengidentifikasikan atau membuat perbedaan antara satu produk dengan produk yang lainnya. Misalkan kita bisa membedakan antara brand atau merek dari tas Louis Vuitton dengan Dolce Gabbana dengan kita melihat dari modelnya atau Grab dengan Gojek, meskipun sama-sama G-nya, tapi ada perbedaan di bentuknya. Nah, itu terkadang juga merek tersebut adalah bisa mendefinisikan diri mereka atau brand tersebut itu bagi mereka adalah untuk kalangan yang mana. Oke, nah peran merek di sini adalah yang pertama untuk menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk itu biasanya bagi keuangan, membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi, menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur atau aspek unik atau di dalam hal ini adalah hak atas kekayaan intelektualnya, dan dapat dilindungi melalui nama dagang, terdaftar, hak paten, dan hak cipta serta hak milik. Dapat berinvestasi dengan aman dalam merek tersebut dan mendapatkan keuntungan dari sebuah aset yang berharga. Biasanya kalau hal ini mainnya berarti di dalam saham. Menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli puas dapat dengan mudah memilih produk kembali karena brand itu sudah ada di pikiran dari si konsumen atau si pelanggan. Ruang lingkup penetapan merek. Jadi penetapan merek itu adalah fungsinya memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa atau mendefinisikan produk dan jasa itu seperti apa. Nah, penetapan merek di sini adalah menciptakan perbedaan antar produk. Meskipun produknya Aqua atau mungkin dalam satu perusahaan Unilever begitu, tapi mereka tetap ada perbedaannya antara yang sampo, antara yang sabun, tidak mungkin sama. Nah, penetapan merek sendiri itu menciptakan struktur mental yang membantu konsumen mengatur pengetahuan mereka tentang produk dan jasa dengan cara menjelaskan pengambilan keputusan mereka dan dalam prosesnya memberikan nilai bagi perusahaan. Jadi konsumen di dalam hal ini adalah mereka itu membentuk mindset atau pengetahuan di mana kalau mereka membutuhkan atau keinginan mereka sedang butuh beli makan atau beli baju. Nah, kalau mereka tidak ke Pizza Hut atau mereka ngambil baju itu misalkan dari brandnya Zara, mereka tidak akan mau. Oke, berikutnya ada ekuitas merek. Nah, ekuitas merek di sini adalah nilai tambah atau added value yang diberikan pada produk dan jasa. Nah, ekuitas merek itu dapat tercermin dalam cara konsumen itu berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas. Nah, pemasar juga atau periset juga menggunakan berbagai perspektif untuk mempelajari ekuitas merek. Nah, ekuitas merek di sini itu adalah sebuah added value. Nah, added value-nya di mana? Added value karena kita ada di dalam lingkupnya pemasaran, added value-nya adalah service. Baik itu service setelah pembelian ataupun sesudah pembelian. Begitu juga bagi pemilik saham yang memegang dari misalkan sahamnya
produk X, ya mereka pasti akan melihat, oh profitabilitasnya pasti menaik ini, karena saya memiliki saham atau pegang saham yang bagus mereknya. Nah, di dalam benak konsumen, ketika mereka menggunakan produk ini, kita sebut saja misalkan kita minum Aqua. Nah, yang ada adalah Aqua ini, yang ada di dalam pikiran mereka adalah Aqua ini selalu segar, selalu bersih, dan mereka juga tidak khawatir dengan isi yang ada di dalamnya. Itu makanya mereka merasa percaya. Saya lanjutkan lagi. Nah, untuk ekuitas merek sendiri yang berbasis pelanggan adalah dipengaruhi oleh diferensial yang dimiliki dalam pengetahuan atas merek tersebut melalui responnya konsumen. Nah, yang pertama, ekuitas yang timbul itu akibat perbedaan respon konsumen. Contohnya seperti ini. Ketika kalian pakai bajunya Zara dengan bajunya mungkin Cole yang ada di Matahari, pasti kan berbeda. Oh, ternyata Zara itu bajunya lembut-lembut. Ternyata Cole itu di jalan casual bisa. Intinya adalah perbedaan respon konsumen. Nah, misalkan lagi, kalau misalkan yang tadinya dari Cole pindah produk ke Zara, berarti responnya mungkin berbeda juga. Loh, ternyata saya pakai Zara ini enak ya. Bahkan bisa juga, loh, saya pakai Zara kok tambah gerah ya. Gitu. Nah, berikutnya adalah perbedaan respon akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Pengetahuan konsumen tentang merek di sini itu dipengaruhi baik dari internal ataupun eksternal. Internal sendiri berarti dipengaruhi oleh keluarga. Misalkan keluarganya turun-temurun selalu menggunakan merek X. Sedangkan dari eksternal, ketika si konsumen ini atau calon konsumen ini melihat teman-temannya memakai merek yang berbeda, ternyata bagus juga. Nah, akhirnya terjadi pertukaran atau ada tambahan ilmu yang dimiliki oleh konsumen. Ternyata di luar kalau misalkan pakai merek yang si B ini bagus-bagus saja kok. Tapi di situ dia akan mulai penasaran, kenapa? Loh, banyak yang pakai produk ini ya? Kenapa ya? Kenapa kok jarang ada yang pakai produk yang ini? Tuh. Lalu ada lagi namanya respon diferensial dari konsumen membentuk ekuitas merek dan tercermin dalam persepsi, preferensi, dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek. Sebut saja kita di sini itu adalah fanatik terhadap suatu merek tertentu. Nah, persepsi tentang misalkan kita sebut saja Coca-Cola. Ketika dia menjadi Coca-Cola tetapi tidak menemukan, maka dia tetap tidak akan membeli meskipun di sana terdapat produk minuman soda yang banyak. Atau misalkan di dalam pikirannya dia adalah yang terpatri itu tas yang bagus adalah merek Dolce & Gabbana. Ketika ditawarin entah itu tas Louis Vuitton, entah itu nanti tas-tas merek-merek yang nggak dia kenal, itu persepsinya dia malah tambah jelek. Saya nggak mau, saya tetap pilihannya itu. Karena apa? Karena dia sudah nyaman, sudah puas, sudah loyal. Nah, penilaian aset merek itu menurut BAV atau Brand Asset Evaluator itu ada 5. Ada diferensiasi, ada energi, ada relevansi, ada harga diri, ada pengetahuan. Diferensiasi, energi, dan relevansi digabungkan untuk menentukan kekuatan merek yang menggerakkan. Perbedaannya apa, ketika dia menggunakan itu yang dirasakan bagaimana, lalu relevansinya ya, kecocokannya ketika dia menggunakan itu seperti apa. Nah, 3 pilar ini menunjukkan nilai masa depan merek. Ketika merek itu sudah dikenal oleh halayak umum, yang akan
timbulkan dari pandangan orang-orang atau pandangan penggunanya itu adalah, oh ternyata saya termasuk kelompok eksklusif ya, karena saya sudah menggunakan produk ini. Untuk energinya karena di sini mungkin terpengaruh dengan iklannya, oh ternyata kalau misalkan saya pakai ini, saya lebih merasa berbunga-bunga perasaan saya. Atau mungkin misalkan produk sepatu, dalam hal ini adalah sepatu olahraga, yaitu kita bisa bilang entah Adidas, entah Reebok, entah itu Nike. Nah, di situ berarti kan diferensiasinya sudah ada. Orang-orang yang berduit ketika menggunakan itu berarti energinya adalah sepatu mungkin yang ringan, yang tahan lama, dan relevansinya adalah mungkin untuk yang sepak bola ada, untuk yang lari juga ada, untuk yang jalan juga bisa. Itu nilai masa depan mereknya berarti yang ada di dalam benak konsumen selalu bagus, baik saat ini maupun di masa depan. Lalu untuk harga diri dan pengetahuan bersama-sama menciptakan reputasi merek yang merupakan kartu laporan tentang kinerja masa lalu. Harga diri dan pengetahuan semakin mahal atau mungkin brand tersebut hanya ada di toko tertentu, berarti kan produk tersebut memiliki harga yang lebih mahal dan pengetahuan mungkin yang hanya bisa diambil atau diperoleh oleh konsumen itu hanya sedikit dan itu akan membuat penasaran. Nah, dari 5 ini semuanya saling berhubungan. Kenapa? Ketika seseorang itu sudah melakukan loyalitas terhadap merek tertentu, bagaimanapun caranya ketika kita akan mempengaruhi pembeliannya dia, kita sebut saja misalkan pembelian tadi sepatu olahraga, misalkan dia memang loyaltinya sama si Nike, dia mau ganti ke Adidas, mau ganti ke Puma, mau ganti ke Reebok, itu tidak akan pernah mau. Adapun malah kalau misalkan si Nike ini memproduksi barang yang limited, itu added value juga kan, itu malah lebih tinggi harga dirinya si konsumen itu maupun harga dirinya dari si merek. Dan pengetahuannya ya karena ini limited, berarti benar-benar hanya dia sendiri yang punya, atau mungkin dari yang dikeluarkan oleh perusahaan hanya 15 ya, jadi dia orang ke-15 atau orang ke-14 yang punya gitu. Nah, ada 3 kumpulan utama penggerak ekuitas merek, yaitu yang pertama pilihan awal, elemen atau identitas merek yang membentuk nama merek. Ada nama mereknya seperti apa, terus logonya bagaimana, lambang yang digunakan bagaimana, karakternya bagaimana, juru bicaranya siapa, slogannya apa, lagu, bentuk kemasan, dan iklannya seperti apa, atau papan iklan yang kita bisa lihat. Kalau mereka, atau misalkan mereka ini menggunakan aktor-aktor ternama, berarti kan mereka menciptakan brand mereka itu berkualitas bagus, tahan lama, dan mungkin hanya bisa dibeli oleh orang yang menengah ke atas. Nah, berikutnya ada produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertainya, mulai dari awal sampai akhir, di mana ya awal dan akhir ini adalah mulai dari raw materialnya sampai pengiriman produknya sampai diterima ke usernya itu semuanya bagus. Nah, berikutnya ada asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas lain. Misalkan seperti yang kita ketahui kemarin, jaket atau mungkin kosmetik ya biasanya itu. Nah, si artis ini itu menggunakan produk X. Nah, makanya produk X itu menjadi jujukan dari orang-orang yang akan membeli bedak tersebut.
Kenapa? Karena mindset-nya begini, oh artis itu pakai bedak itu ternyata cocok ya. Siapa tahu saya juga menggunakannya cocok. Karena apa? Karena artis panutannya juga menggunakan itu. Maka mau tidak mau, dia pun secara tidak sadar ataupun juga sadar akan menggunakan produk dari merek X tadi. Berikutnya ada elemen merek atau brand elemen adalah alat pemberi nama dagang yang mengidentifikasikan dan mendiferensiasikan merek. Kenapa? Seperti yang kita ketahui, kalau kita sebut yang namanya pompa air, ya pasti kita akan menyebutkan adalah Sanyo. Meskipun pompa air di sini bukan hanya ada Sanyo, ada Shimizu, ada segala macam, bla 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 bla. Ataupun juga misalkan baju tadi ada Zara, lalu ada Kohl, banyak deh. Nah, itu yang bisa mengidentifikasi atau membedakan mereka. Oh, ternyata ini produknya ini. Ternyata yang ini produknya ini. Nah, diferensiasinya apa? Diferensiasinya di sini adalah, oh, produk ini untuk high end. Oh, produk ini untuk middle end. Oh, produk ini untuk low end. Nah, berikutnya ada kriteria pilihan elemen merek, di mana di dalamnya ada 6 kriteria utama dalam memilih merek. Yang pertama, ya ada 3 juga, yaitu dapat diingat, berarti dapat disukai dalam pembangunan merek. Diingat berarti dan dapat disukai. Logonya bagus, nggak susah untuk dihafalkan, nyantol di hatinya konsumen atau si calon konsumen. Berikutnya, dapat ditransfer, dapat disesuaikan, dan dapat dilindungi. Dapat ditransfer, dapat disesuaikan, dan dapat dilindungi itu adalah kriteria defensif dan berhubungan dengan cara mempengaruhi dan melindungi si merek tadi dalam menghadapi peluang dan keterbatasan. Seperti yang kita ketahui, untuk saat-saat ini banyak yang meniru merek. Sebut aja beberapa yang lama itu dulu ada sebuah produk rokok, di situ gambarnya adalah gudang. Nah, pemilih utamanya tidak terima, jadi dia menuntut produk yang baru keluar ini sama-sama ada gudangnya, tetapi dia minta gudangnya harus berbeda. Entah itu tadi jadinya gudangnya tebu, entah itu jadi gudangnya mesiu yang pasti, atau mungkin gudangnya ayam, atau gudangnya yang pasti ada perbedaan gudang. Nah, karena di situ apa? Dapat ditransfer, dapat disesuaikan, dapat dilindungi. Ditransfer adalah dalam hal ini dia memiliki nilai jual. Kalau kamu mau ya kamu harus beli. Atau mungkin ada aturan-aturan tertentu seperti yang kita ketahui dalam bisnis, di situ ada merging, ada segala macamnya. Dapat disesuaikan, dapat dilindungi. Dapat dilindungi di sini ya tadi dengan undang-undang dasar atau undang-undang mengenai hak cipta. Oke. Sementara sampai di sini dulu mengenai merek. Mungkin jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di dalam grup atau melalui web. Saya tunggu. Terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya.